Karena sekarang di jamaah kalau ada yang ketahuan do something like this, langsung dianggap murtad, langsung nggak dianggap anak sama ortunya. Kalau suami istri salah satunya pemahaman berubah, pengurusnya nyuruh wajib cerai. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral ya, yaitu story atau berandanya seorang artis, yaitu Marshanda 99 ya. Sudah verified atau centang biru. Nah ini kemarin lusa ya, kemarin ini baru memposting tentang tulisan curhatan seorang yang diduga atau bunglon ya, bunglon di dalam Jokam. Terus kemudian bercerita kepada Marshanda, terus kemudian di screenshot dan diupload di Instagram dan juga Facebook. Akan tetapi di Instagram kok tadi pagi sudah di take down ya, tidak ada, dan yang berada itu masih berada di Facebook. Nah nanti para pemirsa bisa mencari sendiri ya di Facebook. Dan juga di sini alhamdulillah saya sudah screenshot ya, dan akan saya bacakan isi curhatan seseorang ya ini kepada Marshanda. Ini isinya seperti ini. Kak, aku lagi stres banget karena menghadapi masalah yang solusinya di luar kendali. Nah ini seseorang ini kita tidak tahu siapa ya. Kemudian memanggil Marshanda dengan sebutan Kak. Harus menghadapi orang tua yang kuat paham lekdinya. Ya, yaitu ini pasti anaknya Jokam ya. Orang tuanya memiliki paham lekdi yang kuat. Jadi orang tuanya itu orang jamaah. I think you should have Sina too. Please nonton YouTube kawan hijrah yang ngebahas testimoni ratusan hijrawan Kak. Gitu. Ini maksudnya hijrawan ya. I think you should have Sina too. Saya rasa kamu harus membantu Sina, kan gitu. Jadi dia seseorang ini simpati terhadap Sina. Siapa sih Sina itu? Sina itu yaitu adalah anaknya Marshanda dengan Ben Kasyafani. Sebelum mereka itu berpisah atau cerai, mereka memiliki anak yaitu namanya Sina ini. Dan Sina ini sekarang masih diasuh oleh Ben dan juga istri barunya atau di keluarga Ben Kasyafani. Nanti bisa dicek ya. Nah dia itu orang tersebut ini simpati terhadap si Sina. Jangan sampai Sina ini nanti juga memiliki paham yang seperti orang tuanya, yang kurang lebihnya seperti itu. Nah kemudian akan saya lanjutkan membaca ya. Nulis ini aja aku gemetaran Kak, takut ketahuan. Karena sekarang di jamaah kalau ada yang ketahuan do something like this, langsung dianggap murtad, langsung nggak dianggap anak sama ortunya. Kalau suami istri salah satunya pemahaman berubah, pengurusnya nyuruh wajib cerai. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Karena ini ya, dia itu takut kalau nanti identitasnya ini ketahuan, nanti sama orang tuanya tidak dianggap anak. Dan jika yang satu itu berubah atau keluar dari golongan tersebut, keluar dari Jokam, maka sama pengurusnya ini menurut si pencurhat ini ya, yaitu menyuruh wajib untuk cerai. Pengurusnya itu wajib menyuruh untuk cerai. Nah kita yang sebagai mantan-mantan ini ya tidak kaget kan dengan pemahaman seperti ini, dan tidak perlu berbohong dengan kita. Kita itu juga pahamnya dulu juga seperti itu kan. Nah,
Ini sebenarnya ya paham-paham yang nyata gitu, bahwa orang yang berubah kepahaman atau salah satu dari pasangan suami istri ini salah satunya ini berubah kepahaman, maka harus cerai. Konsekuensinya seperti itu. Dan juga kok ini Marsanda kok berani ya speak up seperti ini, kan jadinya pastinya ada problem. Soalnya kan cerainya ini kan sudah lama kan gitu. Nah, untuk masalah cerainya bagaimana atau kenapa itu ya itu privasi beliau ya, itu privasi beliau dan itu hak beliau ya untuk menuntut untuk cerai. Nah, kemudian di captionnya Marsanda ini bilang, I really need your support. Ya, saya sungguh membutuhkan support kamu ya, atau support kalian ya. Beautiful soul, ya, jiwa yang cantik. Nah, ini dia itu minta support ya, minta support. Jika aku adalah saksi dan bagian dari fakta yang sebetulnya sudah terjadi sejak dulu, apa aku harus bungkam atau buka suara? Dia ini kayaknya galau ya. Ini saya diam saja atau pilih speak up atau buka suara. Mungkin aku akan cerita pengalaman versi aku terkait semua ini. Ya karena dia sudah nikah sama Jokam, juga punya anak, menjalani hidup ya. Dia juga sebagai mu'alaf, dia juga pasti giat juga kan gitu. Dia pasti kan punya pengalaman ini ya. Mohon doanya untuk keamanan dan keselamatanku. Nah, dia itu minta didoakan ya. Ya mari kita doakan si Marsanda ini ya, jangan sampai terjadi intimidasi atau hal-hal yang tidak diinginkan kepada si Marsanda ini. Mohon doanya juga agar kedekatanku dan Sina tidak jadi dibatasi oleh karena ini. Ya dia berharap bahwa dia masih bisa ketemu dengan anaknya, jadi tidak ada pembatas atau dibatasi karena dia speak up ya di sosial media ini, terus akhirnya dia dilarang bertemu dengan anaknya. Jangan sampai kejadiannya seperti itu. Dan saya juga mengapresiasi bahwa seseorang yang curhat dengan Mas Sanda ini, dia membawa akun kawan hijrah ya, yang dibangun oleh teman-teman kawan hijrah ya, dibangun oleh teman-teman kawan hijrah, yaitu menampung video-video testimoni orang yang keluar dari jamaah Jokam ini. Salah satunya juga saya, juga banyak video saya yang berada di akun tersebut. Nanti para pemirsa bisa mengunjungi ya channel YouTube Kawan Hijrah. Itu nanti bisa melihat itu testimoni di situ, semuanya orang-orang dari yang muda sampai yang tua, bahkan ratusan orang hijrah berada di situ. Itu orang yang berani speak up, orang yang berani ngomong di depan umum. Dan orang yang nggak berani ngomong atau nggak berani speak up, nggak mau direkam juga, itu bahkan lebih banyak daripada orang-orang yang berani menyuarakan pengalamannya ini ya. Jadi kalau ngomongin yang hijrah itu sebenarnya banyak sekali. Nah, berkaitan dengan isi curhatan dari orang kepada Marsanda tersebut, yaitu tentang orang yang sudah berubah kepemahamannya, sudah tidak jamaah lagi versi mereka, sudah tidak mau mengkafirkan umat Islam selain dari golongan Jokam, ini pasti akan disuruh cerai. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Kemarin itu hati saya sangat sakit. Hati saya sangat sakit karena apa? Dua teman saya itu menghubungi saya, curhat bahwa beliau itu baru cerai, dengan yang satu dengan istrinya, yang satu dengan suaminya. Nah, kemarin itu saya itu tidak sengaja pengen ngecat lah teman saya ini perempuan. Saya tanyakan seperti ini ya, isi chatnya akan saya tampilkan ya. Assalamualaikum, gimana kabar suaminya mbak? Sudah ikut hijrah kah? Kan gitu ya, karena beliau itu dulu sempat chat saya dulu ya, karena berkaitan dengan mungkin tahu saya itu di YouTube ya, di sosial media, terus kemudian tahu IG saya, terus kemudian DM ke saya. Nah, itu sudah lama, terus kemudian saya tanyakan kembali ini kemarin ini ya, pekan kemarin ini saya tanyakan, Assalamualaikum, gimana kabar suaminya mbak?
sudah ikut hijrahkah? Saya tanya seperti itu ya. Dia jawab, waalaikumsalam, qadarullah, aku diceraikan bulan kemarin, hehehe. Kemudian saya balas, wah berat, parah banget, paham takfiri ya, gitu. Jadi mbaknya ini ya, ini sudah menasehati, sudah berusaha ingin menyadarkan suaminya dari paham-paham yang takfirin ya, pengkafiran serampangan ini. Terus kemudian tapi ya usahanya itu ya mentok ya, karena dia itu juga tidak mau menerima nasihat dari luar, kekeh dengan pendiriannya, kekeh dengan pendapatnya bahwa kita itu harus jamaah. Yang dimaksud dengan jamaah itu ya jamaah kelompok mereka itu. Ya sulit kita untuk memberikan masukan atau nasihat. Nah, akhirnya juga ada chat-chatnya ya yang tidak bisa saya sampaikan. Kurang lebih sudah 3 sidang di pengadilan ya, sudah 3 sidang di pengadilan. Terus kemudian mbaknya ini dia juga difitnah lah. Dia fitnah aku juga ke teman PT-nya ya. Kemudian ya pembunuhan karakter ini sudah biasa terjadi. Saya pun juga mengalami kok seperti itu. Saya dijelekan di masyarakat itu ya, juga saya mengalami pembunuhan karakter seperti ini. Katanya aku suka keluar rumah nggak izin ya nggak usah dimasukin ke hati ya. Mungkin meskipun ini nggak mudah ya mbak ya, tapi ya mungkin ada hikmah ya di balik ini semuanya. Jadi mungkin pikiran mbaknya bisa lebih plong, dan saya doakan semoga Allah memberikan ganti jodoh suami yang lebih baik dan juga barokah. Amin. Kemudian ada satu lagi teman saya cowok, sering kemarin itu pas ke Jawa itu juga pengen ketemu saya, tapi ya qadarullah karena saya masih sibuk belum bisa ketemu. Nah, akhirnya dia itu juga ada goncangan dengan suaminya, dengan mertuanya. Kemudian tiba-tiba dia itu ngechat saya via Telegram kalau yang ini ya. Kalau yang tadi itu lewat DM Instagram, kalau yang ini lewat Telegram. Gimana kabar Ustadz? Tiba-tiba gitu ya. Alhamdulillah bikhair, saya jawab gitu. Afan ini siapa ya? Kan gitu. Nah, kemudian dia menjawab namanya. Ya saya sensor karena ini untuk menjaga privasi beliau juga. Nah, anak ingat saya jawab gitu ya. Jadi balik ke Jokam kan gitu. Saya pikir dia itu mau balik ke Jokam untuk berdakwah di dalam gitu loh. Untuk tetap menasihati suaminya, menasihati mertuanya. Saya pikir kan seperti itu. Maksudnya balik ke Jokam itu seperti itu. Bukan kembali ke ajaran atau pemahamannya. Nggak ada Ustadz. Dia balik seperti itu. Itu hanya karangan mertua saya cerita. Kabar-kabar bahwa dia itu kembali itu hanya karangan mertuanya, bahwa saya kembali. Kemudian saya tanya, lah istri antum gimana kan gitu. Kowar-kowar ke pengurus sudah pisah mas gitu. Dia jawabnya gitu. Loh serius, saya kaget gitu. Padahal saya pikir itu si istri ini mau mengikuti pemahaman suaminya. Karena apa? Karena si suami ini sudah berusaha mengajak ketemu dengan para masyayikh, kepada para tokoh-tokoh alim ulama kan gitu, para tokoh-tokoh kawan hijrah itu sudah diajak ketemu, tapi ya masih kekeh lah, masih kekeh dengan pendiriannya. Kemudian saya tanya lagi, lah kok mau kenapa? Maksudnya kok mau kamu diajak cerai itu kok kamu mau? Emang istri gimana? Masih tetap paham Jokam kan gitu. Saya tanya seperti itu. Terus kemudian bilang mereka masukin rumah, terus saya diusir. Istri masih yakin Jokam. Nah, istrinya ini dirampas sama mertuanya, dimasukin rumah, kemudian si cowok ini diusir dari rumah mertuanya itu. Nggak boleh kumpul sama anaknya, ini nggak boleh. Ya kan? Istrinya masih memiliki paham Jokam. Ya, sulit dinasihati ya. Padahal kita sudah mendoakan, kita sudah ikhtiar, mengajak ketemu para orang-orang alim, menunjukkan dalil-dalilnya. Wah ini loh Qur'annya, ini hadisnya, ini pemahaman yang benar seperti ini pemahaman yang keliru yang dipahami Jokam seperti ini. Tapi memang Allah belum memberikan hidayah taufik, ya masih belum bisa.
kan gitu. Jadi kita itu harus sering-sering ya berdoa untuk minta hidayah, terus kemudian minta diberikan jalan yang lurus, seperti doa yang sering kita baca di Jokam ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinaba wa arina batila batilan warzuqna tinaba. Nah, gitu. Tunjukkan bahwa yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan mudahkan saya untuk mengikutinya, dan tunjukkan yang batil itu batil, dan buat saya itu mudah untuk menjauhinya ya, untuk saya menjauhinya. Jangan lupa doa-doa itu ya harus sering kita amalkan ya, untuk saudara-saudara yang masih berada di Jokam maupun yang sudah kawan hijrah. Kita ditetapkan hidayah, masih ditetapkan iman ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala iman. Hal-hal seperti itu harus sering kita doa, sering kita minta. Kemudian kembali lagi ya, saya tanyakan lagi, lah emang istri ini sudah mantap untuk pisah, kan gitu. Kok antum nggak milih buat bertahan di Jokam, kan gitu. Maksud saya untuk mempertahankan rumah tangganya, dia pura-pura lah tetap di dalam Jokam, kan seperti itu. Saya tanya seperti itu. Istri enggak, tapi dipaksa. Saya nggak mau terikat mas, banyak dabukan gitu. Dia itu pusing ya kayak ya, nggak mau mikir berat gitu, tertekan ketika di dalam. Dan istrinya sebenarnya nggak mantep ya untuk pisah, tapi ya karena dipaksa oleh orang tuanya atau si mertuanya teman saya ini, jadi konsekuensinya mau nggak mau. Dan dia juga nggak mau terikat. Orang berpura-pura itu nggak enak loh, berpura-pura ibadah pura-pura, terus itu rasanya nggak nikmat. Kemudian saya tanya lagi, lah dipaksa buat cerai kok mau, kok nggak tetap milih antum, kan saya bilang gitu. Dia kan Jokam gitu ya, karena Jokam itu ya bebel mungkin ya, kayak sangel gitu, sulit untuk dikandani atau apa ya, dinasehati. Kemudian saya ya sabar akhi, meskipun nggak mudah pastinya, semoga dapat ganti yang lebih barokah. Kita doakan saudara-saudara kita ya, saudara kita yang diintimidasi atau yang dipaksa untuk cerai karena berubah kepahaman ini tadi, semoga Allah mengganti dengan pasangan suami maupun istri yang lebih baik dan juga lebih barokah. Amin, Allahumma amin. Nah, ini tadi pengalaman dari teman-teman saya. Jadi paham-paham bahwa yang berubah itu harus cerai itu ya bukan hoax ya, bukan hoax, akan tetapi ya memang kejadian yang nyata dan banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang hijrah dari Jokam Islam Jamaah ini. Kemudian nasihat saya untuk teman-teman yang masih berada di Jokam, tolong buka pikiran warasnya ya, jangan sampai ada kebencian di antara kita ya. Kita itu hanya pengen menunjukkan bahwa yang hak itu hak gitu. Kami itu juga sayang dengan kalian sebenarnya ya. Kami membuat video, kami menasihati kalian itu ya karena kita sayang dengan kalian. Jadi ya jangan menutup diri untuk diskusi maupun komunikasi ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mengalami kejadian tidak mengenakan pasca hijrah seperti teman-teman saya ini, semoga Allah menguatkan ya, semoga Allah tetap menetapkan kita di dalam Islam yang rahmatan lil alamin ya. Kemudian jangan lupa untuk tetap terus belajar atau tetap mengaji, yaitu membentengi diri kita itu dari faham-faham yang salah seperti faham-faham yang ada di rumah lama kita, yaitu di Islam Jamaah. Tayyib, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan juga bila antum merasa bahwa video saya ini bermanfaat, antum bisa share atau bagikan ke teman-teman yang masih berada di Jokam, atau antum bisa share ke akun sosmed kalian. Antum bisa share ke siapa saja yang mungkin membutuhkan nasihat atau yang membutuhkan video-video dari kawan-kawan hijrah. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.